Kemudian dicekiklah leher mulia Utsman bin Affan, dan beliau merasakan sesak nafas, dan orang-orang kemudian menusukkan besi ke dadanya Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya insyaallah akan menyampaikan salah satu kisah fenomenal, salah satu kisah yang semoga bisa kita ambil ibrah kebaikannya, yaitu kisah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di balik kemuliaan Utsman bin Affan, beliau juga adalah salah satu sahabat mulia Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan 6 tahun setelah tahun gajah, dan beliau masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau tampan wajahnya, mulia akhlaknya, dan lembut hatinya. Beliau adalah orang yang khusyuk ketika ibadah, dan beliau sering bersedih ketika mendengar akhirat, dan beliau adalah orang yang sangat pemalu. Dikisahkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, datanglah Umar bin Khattab, dan beliau tidak merapihkan tempat duduknya. Ketika beliau juga kedatangan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak merapihkan tempat duduknya. Akan tetapi ketika beliau kedatangan salah satu sahabat mulia Utsman bin Affan, beliau langsung merapihkan tempat duduknya. Lalu ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, kenapa ketika ayahku datang, Umar bin Khattab datang, engkau tidak merapihkan tempat dudukmu? Akan tetapi ketika sahabat Utsman bin Affan, engkau merapihkan tempat dudukmu." Wahai Aisyah, bagaimana aku tidak malu sedangkan malaikat pun malu kepadanya. Luar biasa sahabat Utsman bin Affan. Bahkan sangat luar biasa kemuliaan akhlak beliau. Beliau adalah orang yang dermawan. Beliau adalah orang yang kaya, dan dengan kekayaannya beliau bisa membuktikan bahwasanya beliau bisa meraih surga dengan hartanya. Dikisahkan ketika itu, ketika kaum muslimin menghadapi kekeringan, ada satu sumur yang dimana sumur itu adalah kepunyaan orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, barang siapa di antara kalian yang menginginkan surga, maka belilah dengan membeli sumur." Maka dengan semangat Utsman bin Affan membeli sumur itu untuk kepentingan umat muslim pada waktu itu. Beliau juga tidak takut untuk menginfakkan hartanya. Bahkan ketika perang Tabuk, beliau menginfakkan 100 dinar untuk para pasukan kaum muslimin. Dan beliau dikenal dengan julukan Dzun-Nurain, pemilik 2 kemuliaan. Para ulama mengatakan 2 kemuliaan ini karena beliau telah menikahi 2 putri tercinta Nabi Muhammad SAW, yaitu Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Ada juga para ulama yang mengatakan bahwasanya 2 kemuliaan ini, 2 cahaya ini adalah karena sifat beliau yang pemalu dan juga sifat beliau yang dermawan. Di balik kemuliaan kisah Utsman bin Affan terjadi tragedi yang sangat menyedihkan. Di balik kemuliaan Utsman bin Affan ada tragedi yang memilukan, yaitu tragedi wafatnya Utsman bin Affan. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah ketiga setelah menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu an, banyak muncul fitnah-fitnah yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Karena kata Rasulullah SAW bahwasanya
Umar bin Khattab adalah pintu fitnah. Maksudnya apa? Ketika di zaman Umar bin Khattab tidak ada yang berani membuat fitnah-fitnah, akan tetapi ketika beliau wafat, banyak bermunculan fitnah-fitnah yang terjadi pada masa itu. Adalah salah satu tokoh yang menjadi dalang utama pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu an, yaitu Abdullah bin Saba, yang dia adalah orang munafik yang menampakkan keimanannya pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia membuat makar-makar berita bohong yang menyudutkan bahwasanya Utsman bin Affan adalah pemimpin yang tidak adil, adalah pemimpin yang mementingkan keluarganya sendiri, adalah pemimpin yang pernah tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW. Dibuatlah isu bahwasanya Utsman bin Affan tidak mengikuti perang Uhud, dan banyak lagi. Awal mula berita ini disebarkan di kalangan sahabat mulia. Sahabat mulia tidak ada yang percaya apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Saba, karena memang pada masa itu kaum muslimin dalam kejayaan. Tidak ada yang percaya bahwasanya itu adalah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dan memang Utsman bin Affan adalah sahabat mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dia juga mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang lebih layak menjadi khalifah pada masa itu. Akan tetapi memang dua orang ini adalah dua orang mulia. Akan tetapi Utsman bin Affan itu adalah orang bahkan yang ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib. Karena memang makar iblis itu sangat kejam. Tidak habis daripada itu, Abdullah bin Saba kemudian pergi ke pesisiran Mesir mencari orang-orang bodoh, orang-orang dungu yang mereka tidak tahu siapa itu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Awal mula memang mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Saba bahwasanya Khalifah Utsman bin Affan melakukan ketidakadilan pada masa itu. Karena kebodohan mereka tidak mengenal Utsman bin Affan, mereka terbawa oleh hawa nafsu mereka dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Saba. Dan ketika itu berangkatlah orang-orang pada masa itu bergerombol menemui kediaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika itu terdengarlah pada tanggal 12 Zulqa'dah, terdengarlah riuh di luar rumah Utsman. Ada pemberontakan yang terjadi pada masa itu. Mereka berteriak-teriak di luar rumah. Bahkan ada para sahabat yang mengatakan kepada Khalifah Utsman bin Affan, "Wahai Khalifah, mari kita lawan mereka. Mari kita lawan mereka dengan kekuatan kita." Tapi dengan kelembutan hati Utsman bin Affan dan mengingat apa yang dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya tidak boleh memerangi keburukan dengan keburukan. Dengan rendah hati, Utsman kemudian dengan keberaniannya bertemu dengan orang-orang bodoh pada masa itu. Dan mereka menanyakan hal-hal yang menjadi isu terjadinya fitnah pada masa itu. Ditanyakan kepada Khalifah Utsman bin Affan bahwasanya Utsman bin Affan mementingkan keluarganya. Kemudian Utsman bin Affan tidak mengikuti perang Uhud dan seterusnya. Kemudian Utsman bin Affan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan orang-orang pada masa itu, dan terpuaskanlah hati mereka. Kemudian pulanglah segerombolan orang ini kembali ke Mesir. Akan tetapi Abdullah bin Saba tidak tinggal diam. Dia kemudian membuat surat palsu yang menyatakan bahwasanya orang-orang yang telah pergi menemui Utsman bin Affan akan dieksekusi ketika pulang ke Mesir. Dibuatkanlah surat palsu yang dikirimkan kepada pemerintahan Mesir pada masa itu. Kemudian karena memang ketidaktahuan pemerintah Mesir yang saat itu juga
yang mereka mendatangani surat palsu itu kemudian dibawalah oleh Abdullah bin Saba untuk diberikan kepada orang-orang bodoh pada masa itu. Ketika di tengah perjalanan, Abdullah bin Saba menanyakan kepada mereka, "Wahai orang-orang, kenapa engkau pulang? Sedangkan kalian akan dieksekusi oleh khalifah di Mesir." Mereka pun bingung. Kita sudah terpuaskan dengan jawaban-jawaban khalifah. Akan tetapi Abdullah bin Saba menunjukkan satu surat palsu itu. Kemudian mereka melihat dan puncak amarah mereka tumbuh. Dan puncak amarah mereka terus bertambah dengan adanya surat palsu itu. Kembalilah mereka dengan amarah yang begitu luar biasa menghadap Utsman bin Affan. Karena memang kejadian ini telah Utsman bin Affan ketahui juga ketika baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikannya bahwasanya Utsman akan meninggal dalam keadaan syahid, yaitu akan dibunuh, seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Utsman bin Affan sudah tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Dan ketika orang-orang kembali ke kediaman Utsman bin Affan, ketika Utsman bin Affan merasakan kegelisahan dalam hatinya, adalah salah satu amalan yang beliau sering lakukan ketika beliau merasakan kegelisahan. Kemudian beliau pergi ke mihrabnya, membawa Al-Quran dan membacanya. Dan ketika itu beliau dalam keadaan berpuasa. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika beliau sedang membaca Al-Quran dengan khusyuk, sampailah beliau tertidur sekejap pada waktu itu. Dan beliau bermimpi berjumpa dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar, dan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya, "Wahai sahabatku yang tercinta, wahai Utsman bin Affan, mari kita berbuka puasa bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika beliau terbangun dari tidurnya, dengan kasarnya mereka menerobos masuk, bergerombol ke rumahnya Utsman bin Affan. Ada salah satu orang yang tiba-tiba menjambak jenggot mulia Utsman bin Affan. Sampai Utsman bin Affan mengatakan, "Wahai saudaraku, tegakah engkau memegang janggut mulia yang ayah engkau saja memuliakannya?" Kemudian dia melepaskannya dan kemudian dia kabur. Kemudian dicekiklah leher mulia Utsman bin Affan. Dan beliau merasakan sesak nafas. Dan orang-orang kemudian menusukkan besi ke dadanya Utsman bin Affan, ke dadanya sahabat mulia Utsman bin Affan. Dan ketika itu istrinya tercinta Nailah membantu Utsman bin Affan menyelamatkan beliau, menghadang orang-orang yang akan membunuh beliau. Dan apa yang terjadi? Terpotonglah kemudian tangan jari jemari dari istrinya Utsman bin Affan. Di sini juga ada kisah kesetiaan seorang istri yang luar biasa, yang dimana dalam situasi kondisi apapun senantiasa membersamai suaminya. Kemudian pada saat itu wafatlah sahabat mulia Utsman bin Affan dalam keadaan membaca Al-Quran. Bahkan ada beberapa tetes darah yang mengenai Al-Quran. Teman-teman sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar perjuangan sahabat Utsman bin Affan, begitu teguh sahabat Utsman bin Affan memegang teguh keislaman beliau, sampai beliau meregang nyawa dibunuh oleh orang-orang zalim. Akan tetapi beliau adalah orang yang sangat luar biasa, bahkan prestasinya itu banyak yang dicatatkan oleh Utsman bin Affan. Beliau adalah orang yang memodifikasi Al-Quran menjadi mushaf, dan beliau adalah orang yang membuat pasukan laut.
Beliau juga adalah orang yang memperluas Masjid Nabawi dan banyak juga kemuliaan-kemuliaan beliau. Bahkan sampai saat ini beliau mempunyai investasi yang saat ini akan mengalir terus pahalanya kepada sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an. Akan tetapi karena Allah itu maha adil, disebutkan dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil had." Yang artinya barang siapa, dalam hadis qudsi dinyatakan, barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku menyatakan perang kepadanya. Kisah-kisah orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan pun terbunuh dengan keadaan yang mengenaskan. Ada beberapa orang-orang yang membunuh Utsman terbunuh dalam keadaan hina. Khurbus bin Zuhair meninggal dalam keadaan dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang. Dan banyak juga yang lainnya yang diriwayatkan dalam kisah mereka meninggal dalam keadaan hina. Wallahu a'lam bissawab. Teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ada kebaikan yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.